Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Dulkinalia Fitri, mahasiswi Rekayasa Minyak dan Gas angkatan 2022 Institut Teknologi Sumatera. Di sini aku bakal buat simulasi menggunakan Python dan R untuk menghitung nilai faktor volume formasi total pada tekanan 2000 psi dengan menggunakan korelasi Marhons. Jadi teman-teman, untuk melakukan simulasi ini, aku pakai soal yang ada di buku Karakteristik Lidah Reservoir yang ditulis oleh dosenku, Pak Stevi Kenilhenakti. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya, langsung masuk ke Python. Nah, untuk kode Python, aku pakai website dari JupyterLive. Ini kita pakai yang ini. Oke, langsung kita masukin coding. Oke, mungkin sebelumnya aku bakal bacain dulu ya soal yang ada di buku ini. Jadi soalnya itu adalah hitunglah nilai faktor volume formasi total pada tekanan 2000 psi dengan menggunakan korelasi Marhons. Dan data yang diketahui itu ada kelarutan gas sebesar 444 SCF per STB, ada specific gravity gas sebesar 0,6744, specific gravity minyak sebesar 0,843, temperatur sebesar 600 derajat Rentgen, dan tekanan sesuai soal itu sebesar 2000 psi. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuliskan data yang kita ketahui dulu. Kita tulislah di sini pakai tagar data yang diketahui. Kenapa sih harus pakai tagar? Jadi di Python itu teman-teman, untuk memberitahu kita kalau misalnya notes itu ditandai dengan tagar gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman pengen ngasih data gitu, nulisnya pakai notes data yang diketahui atau data yang sudah ditentukan gitu, itu harus pakai tagar ya untuk notes gitu. Langsung aja kita masukin nih data yang diketahui itu tadi ada nilai kelarutan gas. Oh ya teman-teman, satu lagi, di sini di Python kita nggak bisa pakai spasi, kita harus pakai underscore. Karena kalau misalnya kita pakai spasi, nanti sintaksnya langsung error. Nanti kita coba ya di akhir, kalau misalnya dia pakai spasi, sintaksnya bakal error. Jadi kita pakai yang benar dulu, jadi pakai underscore. Di sini kelarutan gasnya sebesar 444 SCF per STB. Nah, SCF per STB ini kan adalah satuannya. Satuan sini aku kasih tagar karena dia sebagai notes aja, karena nanti yang dihitung kan nilai angkanya ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut. Nilai yang diketahui yang selanjutnya adalah specific gravity gas itu sebesar 0,6744, dan jangan lupa koma itu pakai titik ya kalau di Python. Dan menurutku di semua programan kalau misalnya koma itu menggunakan titik kan, jadi jangan lupa, jangan salah pakai titiknya. Lalu di sini ada specific gravity oil atau minyak sebesar 0,843. Lalu ada temperatur ini sebesar 600 derajat Rentgen. Di sini aku tulis saja. Lalu ada tekanan. Nah, tekanan yang diketahui kan di sini 2000 psi. Nah, karena kita udah tahu, langsung aja. Kan di sini kita tadi menggunakan korelasi Marhons ya. Jadi korelasi Marhons itu rumusnya kayak gini. Nah, jadi rumus yang ini kan ada nilai yang tidak diketahui ya, yaitu nilai F. Nilai F dan ada nilai A, B, C, D, dan E-nya. Nah, tugas kita teman-teman, kita harus mencari tahu dulu nih nilai F-nya. Nah, kalau misalnya kita udah mengetahui nilai F, baru kita bisa masukin ke
persamaan di BT-nya ini, di faktor volume formasi totalnya. Jadi langkah selanjutnya kita harus kasih tahu dulu di sini nilai koefisiennya, nilai koefisien ABCDE-nya. Kenapa harus ABCD-nya dulu yang kita tulis? Karena kalau misalnya kita langsung nulis rumus volume faktor formasi baru kita tulis F baru kita tulis koefisien, itu nanti sintaksnya bakal error. Karena tadi aku udah coba, ternyata sintaksnya error. Dan waktu aku baca lagi, ternyata memang kalau misalnya kita menggunakan kode di Python, rumus yang akan kita cari itu ditaruh di bawah dan data-data yang diperlukan itu harus taruh di atas. Gitu. Jadi kita lanjutkan saja. Koefisien yang diketahui itu di sini nilai A. A itu adalah nilai ketetapan, teman-teman. Jadi nilai A, B, C, D, dan E itu adalah nilai ketetapannya. Yang udah aku taruh capture-nya di sini. Jadi nilai A itu kan sebesar 0,644516. Nilai B itu sebesar negatif 1,079340. Nilai C sebesar 0,724874. Nilai D sebesar 2,006210 dan nilai E sebesar negatif 0,761910. Nah, ini udah kita ketahui nilai koefisiennya. Nah, karena kita udah mengetahui nilai koefisiennya, berarti langkah selanjutnya kita harus menentukan nilai F-nya dulu kan. Nilai F itu untuk baru selanjutnya kita mengetahui nilai faktor volume formasi totalnya. Jadi kita tulis saja di sini notes untuk menghitung F. Nah, F itu rumusnya sama kayak yang ada di layar, teman-teman, yaitu RS di sini tuh. RS itu di sini kelarutan gas. Jadi R itu artinya kelarutan gas, terus yang kayak Y itu artinya specific gravity gas. Terus yang kayak YO itu adalah specific gravity-nya. T untuk temperatur atau suhu, lalu yang P itu adalah pressure atau tekanan. Jadi kita langsung masukin aja, teman-teman. F sama dengan kelarutan underscore gas pangkat A. Oh ya, di sini tuh pangkat dituliskan dengan bintang 2 kali. Nah, kalau misalnya mau mengalihkan itu dengan bintang 1 kali aja. Tuh. Nah, kayak gini misalnya kan kelarutan gas pangkat A dikali spesifik gravity gas pangkat B kurung dikali spesifik gravity minyak pangkat C dikali temperatur pangkat D dikali pressure tekanan pangkat E. Jadi teman-teman, nah ketika udah menuliskan ini barulah kita tulis untuk menentukan nilai faktor volume formasi total. Jadi kita tulis dulu di sini notes-nya menghitung faktor volume formasi total atau B underscore T. Sudah mau aja kita masukin B underscore T sama dengan 0,314693 ditambah 0,106253 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali L
tambah 0,18883 dikali 10 pangkat negatif 10 dikali F pangkat 2 gitu teman-teman. Nah setelah ini langsung aja, karena ini kan untuk sampai di rumus faktor volume formasi totalnya udah selesai, jadi langsung aja kita tuliskan, langsung tampilkan hasil ya, hasil. Nah, hasil di sini kita menggunakan perintah print. Nah, karena print di Python itu adalah menandakan bahwa dia harus menunjukkan hasil yang kita minta gitu. Di sini aku minta untuk menghasilkan faktor volume formasi total sebesar kurung kurawal B underscore T tutup kurung kurawal BBL per STB. Nah teman-teman, jadi kalau yang faktor volume formasi total sebesar ini tuh teman-teman bisa ganti dengan teks narasi apapun gitu. Jadi nilai yang ini itu, jadi narasi ini akan keluar nanti hasilnya dengan tulisan ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nulisnya misal hasil dari perhitungan gitu, hasil dari perhitungan adalah sebesar titik-titik. Nah nanti ini yang akan keluar di tampilan hasilnya teman-teman. Nah karena aku pengen tampilan hasilnya nanti tulisannya langsung faktor volume formasi total sebesar sekian, jadi aku tulisnya segini. Nah kenapa di sini harus kurung kurawal B underscore T? Karena di sini tuh artinya menunjukkan bahwa dia harus menampilkan hasil perhitungan B T ini. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau menampilkan hasil F, berarti ya udah di sini ganti aja F gitu. Tapi karena di sini aku maunya menentukan print si BT-nya, jadi aku tulislah di sini B underscore T gitu. Tapi kalau misalnya mau tulis dua-duanya juga bisa. Jadi dengan cara gini, sebesar F F. Nah, lalu di sini kita tulis lagi print F buka kurung faktor volume formasi total sebesar kurung kurawal B underscore T tutup kurung kurawal BBL per STB. Nilai F sebesar sudah, ini codingannya sudah selesai, langsung aja kita run. Oke, kita run. Oke teman-teman, di sini ada error ya. Ternyata di sini minyak. Waktu kita lihat lagi, ternyata aku typo K di bagian sini. Jadi kita lanjut aja, tulis di sini K. Karena memang kode kalau misalnya kita ada typo satu titik sekecil apapun itu, pasti sintaksnya bakal error. Makanya kita memang harus teliti. Nice. Di sini kita tahu nih nilai F sebesar sekian. Dan nilai faktor volume formasi totalnya 1,267030 BBL per STB. Dan nilai ini sesuai sama hasil di buku, teman-teman. Gitu. Nah, tadi aku sempat bilang ya kalau misalnya di sini tuh dia nggak bisa pakai spasi. Jadi kita buktikan ya teman-teman. Aku mau tulis di sini nih.
di sini specific gravity-nya aku kasih spasi. Pasti di sini dia sintaksnya bakal error ya, kita tunjukkan. Nah, specific gravity dia di sini nunjukin nih kan specific gravity gas. Nah, dia nunjukin di sini itu sintaksnya error karena memang dia pakai spasi, harusnya pakai underscore. Gitu teman-teman. Selesai. Oke, yang Python selesai. Nanti jadi sekarang kita lanjut ke yang R, kode untuk R. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk kode di R. Nah, harusnya ada hal yang harus kita perhatikan karena perbedaan sama Python. Jadi kalau di R ini, kalau misalnya kita nulis pangkat, itu nggak pakai bintang-bintang, tapi pakai yang kayak apa tuh yang di sheet 6 pokoknya, yang tandanya kayak gitulah. Itu sama perbedaannya di bagian waktu kita menampilkan hasil, karena kalau misalnya di Python kita kan menampilkan hasil dengan perintah print ya. Nah, kalau misalnya di R itu kita menggunakan perintah cat gitu. Itu perbedaannya. Nah, untuk tampilan R sendiri ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang perlu kita ketahui ini 1 sama 2 ini aja, karena aku taunya ini doang. Nah, yang di bagian ini, yang satu ini adalah namanya search panel, atau bisa juga disebut dengan search code. Nah, gunanya itu kita untuk sebagai tempat untuk menuliskan kode yang akan kita run gitu. Intinya kayak gitu. Dan yang kedua ini adalah konsol. Konsol itu adalah tempat di mana kode yang kita buat itu berjalan. Jadi intinya kayak hasil dari kode gitu. Jadi ntar nampilnya di sini kayak gitu. Oke, langsung aja kita buat. Sama seperti halnya di Python, kita tuliskan dulu data yang diketahui. Jangan lupa pakai pagar sebagai notes. Diketahui kelarutan, pakai underscore juga, jangan salah. Kelarutan gas 444 STD, lalu ada spesifik gravity gas sebesar 0,6744, lalu ada spesifik gravity-nya sebesar 0,843, lalu ada temperatur sebesar 600 derajat Kelvin, lalu ada tekanan sebesar 2000 PSI. Lalu langkah yang selanjutnya sama seperti Python, kita tuliskan dulu koefisien untuk mencari nilai F. Baru dari nilai F kita mencari nilai DT-nya. Jadi di sini koefisien itu A diketahui sebesar 0,644516, nilai B sama dengan negatif 1,079340, lalu nilai C sebesar 0,724874, lalu nilai D sebesar 2,006210, dan nilai E sebesar negatif 0,761910. Kalau udah diketahui kayak gini, langsung aja kita hitung nilai F-nya. Jangan lupa tuliskan rumus F-nya, yaitu sama kayak Python ya teman-teman, sama dengan kelarutan gas pangkat. Nah, di sini pangkatnya pakai yang kayak gini ya, bukan bintang-bintang. Pangkat A, tapi kalau perkaliannya tetap pakai bintang, dikali spesifik
negatif 3 pangkat B dikali spesifik gravitik minyak pangkat C dikali temperatur pangkat D lalu dikali tekanan pangkat E. Kalau udah pangkat E, jadi kalau misal udah F diketahui, langsung aja kita tuliskan faktor volume formasi totalnya, yaitu kita buat notes dulu di sini, menghitung faktor volume formasi total B underscore T. Langsung aja kita masukin rumusnya, yaitu B underscore T sama dengan 0,31469 ditambah 0,106 253 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali F ditambah 0,18883 dikali 10 pangkat negatif 10 dikali dengan F pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita udah masukin nilai beta-nya, berarti kita tinggal aja langsung nulis hasilnya. Hasil. Nah, kalau misalnya di Python itu kan untuk menampilkan hasil dia pakai perintah print ya. Nah, kalau misalnya di R itu kita menggunakan cat sebagai base untuk mengeluarkan hasilnya nanti. Jadi di sini caranya hampir sama kayak Python, tetap pakai ketik 2 untuk menampilkan narasi yang akan ditampilkan di konsol nanti. Nah, di sini aku mau nanti narasi yang akan tampil di konsol itu tulisannya faktor volume formasi total besar. Oh iya, ini juga ada perbedaan sedikit. Kalau misalnya di R kita harus pakai koma untuk menyatakan nilai yang akan kita gunakan. Karena kalau misalnya di Python kan kita pakainya kurung kurawal ya. Nah, kalau misalnya di sini di R pakainya koma gitu. Lanjut, aku mau tulisin di sini BBL per SPB. Selesai, udah gini aja. Langsung aja kita coba kita run. Dadah, hasilnya hampir sama teman-teman, 1,267031. Dan ternyata hasil codingannya sama ya teman-teman. Cuma memang ada perbedaan sedikit sama yang di buku ya, karena di buku 1,2664. Dan itu kan errornya hanya sedikit ya, dan itu mendekati. Jadi oke teman-teman, dari hasil dua codingan ini aku bisa bilang kalau ternyata coding yang aku buat berhasil. Yeay, alhamdulillah. Oke, mungkin codingan kita cukup sampai sini aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.